Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal wala. Wahdahu la syarika lah al-malikul alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Wa qala aidan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para guru, para ustadz, hujjaj, khusus yang sama-sama kita hormati guru kita mukarram Ustadz Nurman Hazani beserta guru-guru yang hadir pada malam hari ini. Begitu pula yang saya hormati dan yang saya muliakan DKM Musholla Baitul Huda, para sering beserta jajarannya, tak lupa pula jamaah Musholla Baitul Huda, bapak-bapak, saudara-saudara. Beriring doa dan harapan semoga kita semua senantiasa Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan lahir batin kita, Allah berkahi usia dan rezeki kita, tentunya menjadi bekal taat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dimuliakan Allah, dalam kitab Riyadhus Shalihin kita masih pembahasan kita pada bab ziaratu ahlil khair, ziarah kepada orang-orang yang memiliki kebaikan, duduk mujalasah, berteman, bersahabat dengan orang-orang yang senantiasa memiliki keutamaan dan fadilah. Hadis terakhir kita terkaitan dengan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu, semoga Allah memberikan keridhaan anhu terhadapnya, anna nabiyya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ar-rajulu, seseorang. Kalau ar-rajul itu bermakna laki-laki ya, rajul itu laki-laki. Tapi makna yang disebutkan dalam lafaz ar-rajul bukan berarti menegasikan perempuan, tetap include di dalamnya itu termasuk perempuan. Ar-rajul, seseorang itu ala dini khalilihi, akan mengikuti agama kekasihnya, agama teman dekatnya, agama siapa yang ia jadikan kawan, teman duduknya. Kalau kita ya teman ngopinya lah ya, kan itu. Fal yanzur, maka hendaklah. Fal yanzur, yanzur itu ya kalau makna aslinya lihat, perhatikan. Maka hendaklah perhatikan ahadukum, salah satu di antara kalian, mayyukhalil, siapa yang menjadi teman dekat kita,
Siapa yang menjadi kekasih kita? Maka ternyata ada banyak faktor yang mempengaruhi kita. Banyak faktor yang akan merubah karakteristik kita, individu kita. Satu contoh, kita ini terlahir di dunia ini kan dalam keadaan fitrah, ya, dalam keadaan suci. Artinya kesucian yang disebutkan dalam hadis sama riwayat Abu Hurairah kan disebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa seseorang itu dilahirkan dalam keadaan suci. Yang kemudian kesucian manusia itu bisa berubah. Kesucian manusia itu adalah ketika dia itu terjaga fitrah Allah, yaitu dinul qayyim, ya, agamanya lurus. Pengaruh paling utamanya, selain daripada nantinya ada teman dekatnya, selain daripada nanti dibentuk oleh lingkungannya, siapa orang yang duduk bersamanya itu akan mempengaruhi dirinya. Ya, pertama dari lingkungan keluarga. Ya, sebelum, makanya pondasi awal nih. Biar kata nanti berteman dengan siapapun, kalau pondasinya kuat, maka pondasi itulah yang akan jadi dasar. Kendatipun bagi Rasul menyampaikan ar-rajulu ala dini khalili. Seseorang itu yang akan mengikuti siapa agama, siapa orang yang ditemeninnya, siapa yang menjadi kekasihnya, siapa yang menjadi teman, tempat ngobrolnya, curhatnya, itu akan terpengaruh. Tapi ketika pondasi awalnya, ya termasuk siapa, fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi ayumajjisanihi, itu perubahannya. Kalau awal lahirnya dalam kondisi fitrah, ya, kondisinya fitrah, bahkan di alam malakut dulu kita ini dibaiat alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Dijawab dalam alam malakut oleh ruh-ruh kita semua, bala syahidna, iya kami musyahadah. Musyahadah berarti sudah berbaiat tuh. Kita ini sudah berbaiat musyahadah, bersaksi bahwa kita ini mengakui bahwa Allah adalah Rabb kita. Yang kemudian perubahannya tadi, kita sudah ketika dilahirkan dalam kondisi membawa fitrah, di mana kita ketika awal kita musyahadah dengan Allah, itu fitrah Allah, selaras sejalan dengan dinullah, agamanya Allah. Yang kemudian nanti yang membentuk adalah kedua orang tua kita, yang ngejadiin kita Yahudi, Nasrani, Majusi. Kalaupun kedua orang tua kita terjaga, maka kita terjaga fitrahnya, yaitu fitrahullah dinul Islam. Jadi agama kita itu agama warisan apa bukan? Islam kita Islam warisan apa emang kita udah ketemu sama hidayahnya? Kita Islam apa karena kita menemukan kebenaran akan Islam, apa karena kita dibentuk oleh kedua orang tua kita? Kedua orang tua kita. Ya. Artinya apa? Kalau kita ini terlahir di tengah-tengah keluarga yang mana notabene orang tua kita bukan Islam, apakah kita akan menemukan agama Islam? Dan gitu. Nyatanya apa? Kita udah dikasih hidayah sama Allah. Kita udah dikasih hidayah belum, Pak? Udah. Kadang-kadang kan kita sering ngomong itu orang belum dapat hidayah. Kan gitu ya. Hidayah yang mana? Yang belum didapatin sama kita. Hidayah itu ada modal pertama, yang pertama kali Allah kasih kepada kita, ada namanya hidayatul gharizah. Apa itu hidayatul gharizah? Hidayah insting.
Insting. Manusia punya insting nggak? Punya. Hewan punya insting nggak? Punya. Ya, punya insting. Instingnya macan, wah, nyium bau manusia. Ya itu kan insting, wah, ini kayaknya ada mangsa nih, kan gitu. Instingnya ikan, instingnya kucing, dan macam-macam. Kalau kita bicara insting, manusia kan punya insting juga. Ya, namanya hidayatul ghoriza. Siapa yang ngajarin tuh bayi ketika lahir ke dunia nangis? Siapa yang ngajarin? Nggak ada. Insting tuh. Siapa yang ngajarin tuh bayi kalau lagi lapar nangis? Maknya belum tahu. Oh nanti kalau lapar nangis ya, kagak ngerti kok. Kan gitu. Pas lagi ngompol nangis tuh bocah. Siapa yang ngajarin? Nggak ada. Itu insting ghoriza. Artinya apa? Allah sudah bekelin itu. Makhluk Allah, manusia bahkan selain manusia, ada namanya hidayatul ghoriza. Satu. Cukup nggak kira-kira kalau kita ini hidup modalnya hidayatul ghoriza, cuma ngandelin insting, cukup agak? Nggak cukup, Pak. Insting kita kadang meleset, ya enggak? Insting kita makanya begini nih, ternyata kagak. Meleset juga. Makanya Allah kasih hidayah yang kedua namanya hidayatul hawas wal masyair. Panca indera. Ada mata, kan gitu ya, lihat. Pandangan mata kita terbatas nggak? Terbatas, Pak. Masya Allah, ada orang sering kita ngatain, Masya Allah kamu ganteng banget. Masa sih iya dilihat di ujung Monas, kan gitu. Nah, seperti itu kita sering. Artinya kita punya keterbatasan. Itu orang kelihatannya ganteng banget pas dideketin. Iya emang benar. Kagak umpama gitu ya. Artinya kok punya keterbatasan. Benda yang jauh akan terlihat kecil. Ya, benda yang besar akan terlihat kecil menurut pandangan mata kita. Sering kan kita nyanyi, benar nggak? Pernah nyanyi nggak, Pak? Pernah nyanyi apa? Bintang kecil di langit yang biru, benar nggak? Itu bintang sebenarnya kecil apa enggak sih? Kata orang yang tahu mah gede. Kata orang yang nggak tahu bintang itu kecil. Tapi kata orang yang tahu bintang itu gede. Ternyata oh bintang itu diameternya sekian kok. Oh berarti bintang itu gede. Kata yang tahu. Tapi kata orang yang lebih tahu bintang itu kecil emang. Ya, bintang kecil apa gede? Kata orang yang nggak tahu mah kecil, ya enggak? Orang dalam nyanyian syairnya bintang kecil. Kenapa? Karena nggak tahu ukurannya. Ya, kata orang yang tahu, oh gede kok diameternya sekian kok. Tapi kata orang yang tahu bintang itu kecil. Kenapa? Karena yang besar itu yang maha besar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecil juga ternyata bintangnya. Karena yang maha besar itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keterbatasan kita, pandangan mata kita. Taunya bintang mah timbang kelap-kelip doang ya, terbatas kita. Sama pendengaran kita. Ada mata, ada pendengaran. Kita kan kalau ada orang ngomong, kamu kira-kira dengar nggak? Dengar kan gitu ya. Orang ngomong terlalu kencang. Wow gitu kan, nggak jelas juga kan gitu. Artinya keterbatasan pendengaran kita. Mata kita pun nggak tembus pandang. Kita nggak tahu apa yang ada di balik tembok. Ada yang tahu kan? Nggak tengok kan nggak tahu kan gitu ya. Kan kudu muter dulu tuh. Tidak secara terbatas kita mentok pandangan mata kita ya. Sejauh mata memandang kan gitu ya. Kan mentok juga tembok yang mentok udah sampai segitu. Nah, itu keterbatasan. Ternyata ya indera-indera kita termasuk rasa, ya sentuhan. Ini kan panca indera. Semuanya terbatas. Maka nggak cukup kalau kita hidup untuk meraih fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, cuma modal hidayah panca indera. Tadi ini nanti jadi daya dukung, ya. Jadi daya dukung untuk hidayah-hidayah yang lainnya.
Yang ketiga ada hidayatul akli, hidayah akal. Akal kita terbatas enggak? Cara pandang kita, kenapa terbatas? Akal itu bahkan disebutkan kata Allah, ya aklu ma khalaqtu khalqan a'azzu minka. Hai akal, aku itu tidak menciptakan makhluk yang paling mulia selain engkau. Kemuliaan manusia itu kan karena ada akalnya. Coba akalnya meleset dikit, Pak. Koslet dah. coba gitu ya. Wah, ada orang cantik banget, Pak. Hidungnya mancung, rambutnya lurus, matanya belok, alisnya tebal, dagunya lancip, bibirnya tipis, kulitnya putih. Udah nggak bisa ngebayangin, Pak. Ya, mau nggak, Pak? Mau nggak? Mau, cuman koslet gitu. Mau nggak? Ya kan, koslet, Pak. Itu tuh. Ya, nggak sempurna. Bagenda gitu, hidungnya buntek-buntek lah kayak perosotan TK apa gitu ya. Yang penting akalnya lurus. Ya kan begitu. Cantik Pak cantik, cuman agak oleng dikit gitu ya. Nggak mau juga. Kenapa? Karena kesempurnaan manusia di situ. Sampai-sampai Allah katakan ya tadi, ya aklu ma khalaqtu khalqan a'azzu minka, wahai akal, aku tidak menciptakan makhluk yang paling mulia ketimbang engkau. Akal. Tapi ternyata akal kita, ya Allah, akal kita itu terbatas. Kenapa? Dibayang-bayangi oleh nafsu kita. Ya, nafsu kita. Makanya kita ini dikasih dua modal, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita punya potensi sifat fujur, kita punya potensi sifat takwa. Akal kita, makanya kenapa Allah sampaikan dalam firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling cakep. Kesempurnaan manusia bukan hanya fisiknya saja, bukan hanya perangkat keras namanya hardware, tapi ada softwarenya, akal tadi. Perangkat lunaknya akal. Ya, itu yang bikin mulianya manusia di situ. Kemuliaan manusia letaknya ketika manusia itu menggunakan akalnya. Kan kita sering ngomong ya, ini bahasa orang kita nih, ya. Bahasa Al-Qur'annya mah gini, afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Kata orang kita, emang lu kagak ngotak. Gitu kan? Ya, kata orang kita kan gitu. Padahal kita lagi ngomong pakai bahasa Quran. Afala tatafakkarun, apakah kamu atau kalian tidak berpikir? Orang kitanya mah, emang lu kagak mikir apa? Kan gitu ya, bahasa kita nih, ya. Atau afala tatadabbarun. Itu sebenarnya bahasa Quran, ya. Kita cara ngomongnya begitu. Sering dalam Quran itu sering menyinggung, emang lu nggak mikir, emang lu nggak punya otak, kan gitu ya. Mikir-mikir dulu. Nah, itu artinya ini titik pusatnya pada penggunaan akal kita. Ternyata kemuliaan kita ada di akal kita. Itu penyebutan makna al-insan. Makanya kenapa dalam Quran itu nyebutin manusia saja beda-beda. Ada al-insan, Bani Adam, ada Bashar, manusia juga. Tapi memiliki makna yang berbeda tentunya. Ketika Allah menggunakan kata anas, didampingi biasanya dengan jinnati wan nas, dengan sebuah komunitas, ya, makhluk yang memiliki beban taklif, yaitu makhluk manusia dengan al-insan. Berarti Allah hendak menyebutkan kita ini keterkaitan kemuliaan kita manusia, kehormatan kita manusia, ketika manusia itu mampu menggunakan akalnya. Ketika Allah menyebutkan kita itu dengan Bani Adam, bahwa kita semua itu dari keturunan satu, yaitu Abul Bashar, bapaknya manusia, Bani Adam, anak keturunannya Nabi Adam. Jadi kita semua ini anak keturunan Nabi, ya. Berarti kita ini cucunya
nabi, cuman nggak tahu jalur Fir'aun kah, nggak bisa gitu kan, jalur Abu Lahab kan bisa jadi kan gitu ya, tergantung jalurnya siapa. Nah, kalau kita bicara Bani Adam ya sebenarnya kita lagi nyebutin tuh, kita ini satu keturunan daripada Nabi Adam alaihissalam. Bahkan kadang-kadang kita kan punya komunitas keluarga kita, Bani siapa, gitu tuh. Umpama dari sampai keturunan banyak ini dari satu keturunan yang sama, biasanya begitu. Allah menyebutkan kita manusia dengan kata di dalam Quran sebutannya bashar, ya. Bashar itu ya manusia. Manusia itu kalau bashar asal katanya kan kulit, ya. Artinya secara fisik manusia itu ya butuh makan, butuh minum, butuh tidur, butuh secara biologis kan gitu, ya. Itu manusia, ya. Artinya ketika menyebutkan manusia dengan kata yang berbeda, sama-sama manusia tapi dalam konteks yang berbeda. Ini akal. Kira-kira kalau kita ini hidup cuma ngandelin akal doang, kira-kira cukup nggak dapat petunjuk yang benar? Nggak cukup nggak? Nggak cukup. Ya, akalnya manusia, makanya ada laki-laki sama perempuan kan akalnya beda ya. Akal itu kalau 100 atau hitunglah 10, laki-laki 9 akalnya, perempuan 1. Makanya cenderung laki-laki itu suka ngibunin, kan gitu ya. Ya, kalau perempuan 1 cenderung lola gitu kan, mikirnya susah kan gitu ya. Ya kudu laki makanya mikir kan gitu. Perempuan kalau perasaannya itu 9. Ini perasaan nih, makanya kenapa wanita itu baperan gitu ya. Gampang, ya perasaan ya. Kalau wanita tuh begitu, baper, perasaan. Laki-laki 1 perasaannya, makanya laki-laki cenderung nggak punya perasaan. Gitu, ya, gitu emang gitu kan. Tapi ketika bersatu tuh laki-laki dan perempuan, loh sempurna. Siapa yang menyempurnakan akalnya laki-laki? Perempuan, karena satunya ada di perempuan. Nggak selamanya laki-laki itu benar dalam berpikir kan gitu. Ketika laki-laki itu menggunakan akalnya, ya, dia cenderung melupakan perasaannya, maka akan didukung perasaan oleh wanita. Saling melengkapi. Makanya sempurna, laki-laki dan perempuan saling melengkapi gitu. Makanya umpama ya laki-laki dan perempuan, laki-laki dengan egonya maka ditenangkan oleh perempuan. Ya seperti itu, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Maka disebutkan ada hidayah yang keempat, namanya hidayatul dilalah. Nah, hidayatul dilalah itu ya hidayah secara dalil dan hujjah. Apa? Ya hidayah nas, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran itu ya kemudian ada ayat-ayat Allah, dilalah ayat Allah, ya, ada kauniyah, ada kauliyah. Kauliyah berarti yang terbukukan dalam satu buku, ya, dalam kitab, namanya kitab suci Al-Quran. Ayat kauniyah yang terpampang luas. Kita manusia ayat bukan? Kita ini ayat, Pak. Manusia itu ayat-ayat min ayatillah, tanda kekuasaan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi manusia itu ayat. Kita ini bukti, kita itu tanda bahwa ini bukti kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua tanda. Makanya disebutkan Rabbana ma khalaqta hadza batina. Duhai Rabb kami, ma khalaqta hadza batina. Apa yang kau ciptakan itu nggak ada yang percuma. Yang Allah ciptain itu nggak ada yang percuma. Ya, kalau kita bicara penciptaan Allah, masya Allah, nggak ada yang percuma. Allah nyiptain nyamuk, percuma nggak? Percuma. Ternyata rezeki itu juga. Bahkan rezeki kita saja kadang kalau kita lihat dari diri kita, betul nggak? Dari rambut deh. Rambut ada rezekinya nggak? Lah banyak, Pak, rezekinya. Ya, buka asgar, kan gitu ya. Benar nggak? Lah itu dari rambut tuh, kan? Itu baru rambut kepala, belum rambut-rambut yang lain. Kan gitu ya, kan? Rambut kepala tuh ya.
Ya coba turun ke bawah. Tapi kalau kita bicara soal rambut, di mana tempatnya beda namanya, benar nggak ya? Rambut pala turun dikit di atas mata pelitis namanya rambut alis. Alhamdulillah ini bukti Allah ciptakan kita manusia dengan sempurna. Allah tahan, wis udah segitu aja tumbuhnya. Gitu. Emang pernah kita datang ke askar pangkas rambut alis? Enggak pernah, gitu ya. Pernah gondrong? Enggak pernah, Pak. Repot, Pak. Ya Allah kalau panjang udah Allah kayak horden, Pak. Gitu ya. Gitu ya. Assalamualaikum. Gitu repot juga kan gitu. Ternyata ini bukti Allah ciptakan kita manusia itu kadarnya pas. Rambut alis, bulu mata ya. Ini beda tempat, beda nama. Ini namanya kumis ya. Ada bulu hidung yang itu. Bulu hidung biar kata kadang-kadang offset dia juga nggak gondrong juga Pak. Gitu ya. Segitu juga gitu ya. Artinya apa? Ada manfaatnya. Itu pun mendatangkan rezeki ya, datang rezeki. Dari kumis saja Masya Allah ya, rezekinya banyak. Ya, banyak rezeki, ada cukuran gitu ya. Ada macam-macam. Itu banyak ada rezekinya buat kita. Setiap bentuk sekecil apapun dari tubuh kita ada rezekinya ya. Telinga aja, lubang telinga ada rezekinya kan gitu. Kapan ban itu rezeki juga kan, datangin rezeki juga. Ternyata ya rezekinya dari kita juga. Gigi deh, gigi wah macam-macam ya, macam-macam nikmat. Gigi kita kan kuat nggak? Coba waktu umur 17 Pak makan sukrok, wah enak banget, kriak. Coba dibalik gitu, kriak yang apa pecah bukan sukroknya, giginya yang ketelan. Artinya apa? Nikmat ya. Itu pun ada rezekinya ya. Ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan ayat kauniyah dah. Yang terpampang luas di alam semesta itu disebut ayat kauniyah. Ada kauniyah. Itu pun hidayah buat kita. Petunjuk. Tapi yang terakhir ada namanya hidayatut taufik, dan ini disebut dengan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan memberikan petunjuk kepada siapa yang kau cintai, tapi Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Itu hidayah. Ternyata hidayah itu sudah jadi modal buat kita ketika terlahir, yang kemudian banyak pengaruhnya tadi. Ada seseorang agamanya dipengaruhi oleh kawannya, seseorang pun dipengaruhi di tengah keluarganya, tapi pintu dasar bahkan jadi pondasi sekolah kita ya di tengah keluarga. Terkhusus ibu al-um madrasatul ula. Ibu itu yang madrasah, sekolah, tempat pertama anak itu belajar. Makanya ada orang nyebutnya bahasa ibu. Ya itu tempat pertama tuh jadi pondasi dasar. Dalam hadis disebutkan fa abawahu yuhawidanihi au yunashiranihi au yumajjisanihi. Secara umum ini keterkaitan dengan ideologi milah agama, tapi secara umumnya karakter terbentuk di tengah keluarga. Ya, ini termasuk bisa jadi ya kemudian nanti profesi seseorang itu bisa dipengaruhi. Anak petani bisa jadi petani, anak guru bisa jadi guru. Tapi secara kemungkinan karena faktor dan lain halnya, anak petani bisa jadi presiden, bisa jadi kontraktor. Ya? Artinya apa? Dia keluar daripada jalurnya. Kenapa? Karena ada yang mempengaruhinya. Ini secara umumnya. Tapi secara spesifik dalam urusan ideologi agama, maka keluarga menjadi pondasi dasar tadi. Ya. Yang kemudian lingkungan akan ngebentuk. Maka kenapa Rasulullah sampaikan fal yanzur, hendaklah ahadukum fal yanzur ahadukum, maka hendaklah salah satu di antara kalian lihat, perhatikan, pilih, mikir dulu ya. Jangan sampai kita salah
milih kawan. Ya, umpama ada orang berkawan dengan orang yang suka mabok, kita mah nggak pernah mabok umpama. Ya, ntar kalau kita nggak ikut mabok, katanya nggak gaul, nggak sportif. Ya, yaudah deh nggak apa-apa deh. Kenapa? Ngormatin, kan gitu ya. Awalnya di situ nggak enak gitu. Akhirnya apa? Ikut juga. Lama-lama awalnya nggak enak, kedua ternyata enak juga, kan gitu. Terus pada akhirnya. Ini itu kenapa Rasulullah sampaikan fal yanzur ahadukum mayyukhalil. Hendaklah salah satu di antara kalian perhatikan. Ya, lihat dulu siapa yang kita kawan. Kadang-kadang kan kita mudah terbawa arus ketimbang kita itu ngikutin arus ya. Kalau bisa ya kita bagaimana nih mampu mengendalikan arus. Kadang kita terbawa arus, ngikutin arus, kita tidak mampu mengendalikan arus dalam pergaulan. Pergaulan itu orang itu akan ngikutin, oh gaya temannya begini, kok ini bocah, kok gaya kadang-kadang gini, ada anak orang tua gini kan, kok ini bocah beda ya. Kemarin kagak demen pakai sarung, kok dia sekarang demen pakai sarung, pakai peci. Nah, begalnya masih apa sih? Nah, itu tuh. Kan ada pengaruh tuh. Oh, begalnya masih anak Pak Haji, umpama gitu ya. Oh, ternyata ada pengaruhnya. Makanya kenapa kau harus lihat pergaulan anak-anak kita? Ya. Kita ini jangan seperti orang tua itu dalam pola pendidikannya itu ada seperti pola pendidikan yang mungkin terlalu protek. Terlalu protek artinya apa? Sama seperti seorang burung itu kita pegang kekang, dia nggak bisa dia lepas. Ya, artinya apa? Jangan pula terlalu melepas. Kalau lepas bebas, terlalu bebas susah kita kendalikan. Ya, tapi kapan kita mengendalikan anak itu ya dalam kondisi kapan kita tegas, kapan kita loyal dengan anak-anak kita. Ya termasuk ini bagian daripada memperhatikan pendidikan anak kita, termasuk memperhatikan bergaul dengan siapa anak kita. Anak itu yang akan mempengaruhi agama seseorang dari pergaulannya. Ya, lihat, ya nggak terlalu keras, nggak terlalu bebas, ya tawasud lah ya. Tawasud itu ya tengah-tengah gitu lah ya, tengah-tengah gitu kan. Bahasa ya tawas itu tengah-tengah lah, nggak keras, nggak juga lembek gitu kan. Kalau lembek ya kita cenderung kalah sama anak kita kan gitu ya. Kalau terlalu keras, apa yang dilakukan anak itu dia tidak ikhlas dan cenderung akan memberontak gitu kalau keras. Artinya ya tengah-tengah tadi, ya itu yang akan membentuk. Dan sering bertanya gitu ya sama anak itu diskusi gitu ya. Satu contoh lah kita belajar kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam gitu ya, ketika menceritakan tentang mimpinya gitu ya. Mimpinya apa kata Nabi Ibrahim? Faltangdur, lihat, perhatikan kira-kira maza taro, menurutmu apa gitu. Apa kata Nabi Ismail? Ya, silakan kerjakan apa yang telah engkau perintahkan. Itu diajak ngobrol, Pak. Ya, diajak ngobrol bukan berarti langsung dieksekusi, sembelih enggak. Ceritain dulu kan gitu. Ya bunaya ini arafil manami ani asbahuka fangzur mazatar. Kan cerita tuh. Namanya diskusi tuh. Ya, artinya apa yang dimau meskipun itu perintah Allah, ada komunikasi dua arah. Ya, anakku, aku ini ngimpi. Ya, lihat bahwa aku ini nyembelih engkau. Ya kira-kira dari hal itu gimana menurutmu? Ya, ini bahasa Quran begitu. Ya tentunya di situ ada dialog terkaitan dengan ayah dan anaknya. Ada komunikasi, ada musyawarah. Ya, yang kemudian ditentukan satu keputusan. Itu. Ini termasuk pesan pendidikan kepada kita, di pesan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Ya, kita harapan kita kan anak itu ya waladuka.
Anak itu bungamu. Ya kita di mana-mana yang diingat anak gitu kan ya. Yang diingat anak lebih jauh, yang diingat anak bini mah. Diingat kagak? Gitu. Yang diingat anak Pak gitu kan. Kalau udah punya anak kok, yang wangi itu anak gitu loh. Gitu, yang wangi anak gitu. Itu ya. Kalau apa namanya laki-laki mah begitu. Laki-laki gitu ya. Laki-laki itu katanya laksana apa ya, wifi lah, dia akan tersambung sinyal yang paling dekat kan gitu ya, gitu. Nah, itu, jadi waladuka warduka, anakmu itu adalah bunga. Jadi wangi deh, gitu ya, sama anak wangi. Ya. Waladuka ya bisa jadi sahibuka, anakmu itu temanmu, ya. Anakmu temanmu bisa jadi waladuka khodimu, anakmu juga pembantumu kan gitu ya. Kita mau pengen ngopi gitu kan, ada kopi, tong beli kopi kan gitu. Dari pegal tong injak-injak, itu bisa jadi khodimuka. Bisa jadi bunga, bisa jadi teman, bisa jadi pembantu, tapi yang terakhir waladuka waduka, anakmu pun bisa jadi musuh. Nah itu jangan sampai ya, makanya kita lihat bagaimana pola asuh terhadap anak-anak kita, termasuk memperhatikan siapa bergaulnya, dengan siapa anak-anak kita. Kenapa? Itu akan mempengaruhi gitu. Jamaah yakin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadin sahih ya. Riwayat Abu Dawud, Imam Tirmizi dengan sanad yang sahih. Waqala At-Tirmizi hadisun hasan. Kata Imam At-Tirmizi derajat hadis ini adalah hasan. Wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Abi Musa Al-Asy'ari semoga Allah memberikan keridhaan terhadapnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-mar'u ma'amman ahabba, seseorang itu akan bersama orang yang ia cinta. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin qala qila, dalam riwayat yang lain dikatakan qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim. Seseorang itu bisa cinta terhadap kaum meskipun belum pernah ketemu. Ya. Qala al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan bersama dengan yang dicintai. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Silakan. Sudah waktu kan? Berapa menit lagi? 5 menit. Lanjut. Lanjut. Terserah. Ya, tapi kalau udah terserah. Ada selanjutnya, wa an Anasin, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan terhadapnya. Anna A'rabiyan, ada sesungguhnya ada seorang A'rabi. Kita sebenarnya berterima kasih juga dengan A'rabi. A'rabi itu orang suku pedalaman di orang-orang Arab. Ya, pedalaman. Orang kita mah orang Badui gitu ya. Gitu. Kita berterima kasih kepada siapa? Mereka tuh orang-orang A'rabi yang kita sebut A'rabi. Kenapa? Nyatanya kita banyak belajar dari mereka. Nyatanya kita banyak belajar dari orang-orang A'rabi. Dari tingkah lakunya yang kadang nyeleneh, menyelisihi gitu kan. Tapi nyatanya apa? Itu jadi pelajaran buat kita. Termasuk A'rabi ini banyak bertanya dengan apa yang dia tidak tahu terhadap Rasul. Ada seorang A'rabi qala, berkata kepada Rasul, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mata saat. Tahu-tahu dia nanya kapan hari kiamat. Nah, itu tuh. Kadang-kadang pertanyaannya aneh-aneh juga. Ini orang tahu-tahu nanya kiamat, kan gitu ya. Mata saat, kapan datangnya hari kiamat.
Yang jelas kiamat itu makin dekat gitu ya. Mata sa'ah kata A'rabi. Qala lahu Rasulullah enggak jawab. Itu cerdasnya Rasulullah itu begitu. Ini arahnya kemana nih gitu kan. Jadi enggak langsung entar gitu kan enggak. Tuh. Artinya konteks pembicaraan dari sebuah pertanyaan itu apa? Ini kalau kita melihat dalam hadis ya, pertanyaannya apa tapi dijawab oleh Rasulullah. Ini kecerdasan Rasulullah. Salah satu bahwa faktonahnya, cerdas sifat faktonahnya seorang nabi. Ya, mata sa'ah kapan datangnya hari kiamat tidak dijawab sama Rasulullah. Nanti seminggu lagi umpama sekian puluh tahun lagi ribu tahun enggak. Tapi apa kata Rasulullah? Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda kepadanya, ma'a'datta laha, emang apa yang udah kamu siapin buat hari kiamat? Kan gitu. Nanyanya gitu. Tanya lagi, emang udah siap bahasa itu? Udah nyiapin apa buat hari kiamat itu? Karena konteks yang ditanyakan itu sebenarnya bukan tentang kiamat. Ya, itu kecerdasan Rasulullah. Qala, orang itu pun menjawab, hubballahi, cinta kepada Allah wa rasuli, dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Rasul? Qala anta ma'amman ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Cinta luar biasa ya. Cinta itu kalau kita nyebut apa ya? Cerita indah tiada akhir. Kan gitu ya. Atau orang kita kan gitu ya. Cerita indah tiada akhir. Begitu. Kalau kita bicara cinta itu pokoknya ingatnya sesuatu yang indah-indah, ya kan? Tapi cinta itu butuh pengorbanan, betul enggak ya? Berkorban. Orang kadang-kadang yang berani berkorban atas nama cinta, gitu ya. Dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali, dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati, gitu ya. Ini, jadi kata Rasulullah, anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Muttafaqun alaihi wa hadzal lafdhu Muslim wa fi riwayatin lahuma wallahu a'lam bishawab. Saja bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya pribadi dan sekalian, dan harapan kita menjalankan taat ibadah kita kepada Allah sesuai dengan tuntunan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.